Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor, Dokter, dan segenap Sivitas Akademika maupun dari FKKMK Departemen Kesehatan Anak FKKMK UGM maupun Rumah Sakit Sarsito. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Syatori Abdul Rauf yang telah berkenan menyempatkan waktu dan membagi ilmunya kepada kita, dan alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut pengajian rutin Departemen Ilmu Kesehatan Anak pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, sebelumnya izinkan saya Diansa sebagai moderator acara hari ini untuk membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Agung Restu Maulana. Kepada yang terhormat Saudara Muhammad Agung Restu Maulana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan surat Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 74 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Restu. Selanjutnya sari tilawah akan dibacakan oleh Saudari Linda Patmasari. Pada Saudari Linda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sari tilawah Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah yang orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka yang disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian pediatrik. Terima kasih Saudari Linda atas sari tilawah yang telah dibacakan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan pagi ini oleh Ustadz
Syatori Abdurrauf. Tema hari ini adalah tentang bagaimana hakikat anak dalam perspektif Islam. Untuk waktu dan acara selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ustadz Syatori. Pada beliau kami persilakan. Mohon maaf, suara saya jelas? Baik, Kak. Ini jelas Ustadz, monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Recording in progress. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap profesor, guru besar, dokter, para senior, dan juga teman-teman semua di Departemen Kesehatan Anak UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan lebih-lebih kita sangat berharap juga Allah limpahkan keberkahan itu untuk semua anak dan keturunan kita semua. Ini kita sedang berada di suasana Hari Anak ya, Dr. Arunika. Ya, maka kalaulah hari ini tema kita tentang bagaimana kita memandang ya anak dalam perspektif Islam, ya tentu semua berharap agar apa yang Allah tuntunkan kepada kita ya dalam doa yang tadi kita sama-sama dengar ya, Allah ajarkan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu betul-betul menjadi doa yang mustajab ya. Anak-anak semuanya menjadi qurratu a'yun bagi kita. Nah, bicara tentang ini sebenarnya ada tugas ya antara kita dengan anak, sebagaimana kita juga sebenarnya kan statusnya sebagai anak ya. Satu hal yang memang ini sebenarnya sudah menjadi hukum kehidupan, menjadi hukum kehidupan. yakni kita akan selesai dengan siapapun kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita akan selesai dengan siapapun kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, dan itu berlaku ke siapapun ya. Sebagai anak ya, kita akan selesai dengan orang tua kalau kita sudah selesai sebagai anak ya. Demikian pula halnya kita sebagai orang tua. Nah, karena itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Rabbana hablana min azwajina itu menjadi pengingat bagi kita. Jadi tidak hanya sebatas sebagai permohonan ya, permintaan, tapi kita sebenarnya sedang mengingatkan diri kita. Ya, mengingatkan diri kita, saya ya pribadi juga sedang mengingatkan diri saya. Kita semua ingin anak-anak itu menjadi penyejuk mata. Ya, menjadi penyejuk mata. Anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, penenang jiwa. Nah, maka sebenarnya pertanyaan baliknya adalah apakah kita sudah menjadi orang tua yang sudah menjadi qurratu a'yun bagi anak-anak kita. Sudah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa bagi anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Iya, terlebih dahulu. yakni iya, bagaimana kita bisa selesai ya sebagai orang tua. Bagaimana kita ya, menjadi orang tua yang sudah selesai dengan diri kita sendiri.
Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua itu sebenarnya adalah karunia. Ya, ada banyak keistimewaan yang dimiliki oleh para orang tua. Ya, apa saja keistimewaan itu? Yang pertama, ya, jam kerjanya 24 jam sehari. Ya, kalau Bapak Ibu jadi dokter kan nggak sampai 24 jam sehari. Ya. Tetap ada masa istirahat, ada masa ya sejenak berhenti, maksudnya tidur. Tapi kalau jam kerja orang tua kan 24 jam sehari. Yang kedua, tidak mengenal libur, cuti, dan resign. Ya, kalau Bapak Ibu ya sebagai dokter, kalau mau hari Ahad libur ya libur. Ya, tapi jadi orang tua ini justru kalau libur menjadi jam kerjanya lebih sibuk. Yang ketiga, tidak ada reward, apalagi gaji tetap ya, sebagai orang tua. Ya, malah tombok kan ya, sebagai orang tua. Nah, dari tiga ini saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita punya satu panggilan ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang ikhlas. Kan itu menjadi orang tua dengan tiga kriteria ini mau nggak mau kita harus menjadi orang tua yang ikhlas. Udah jam kerjanya 24 jam sehari, tidak mengenal libur, tidak ada reward, yang gaji tetap, itu kan sebenarnya meniscayakan kita untuk ikhlas. Iya. Nah, cuma katanya ikhlas itu nggak gampang. Iya, betul, memang nggak gampang karena tidak ada basic sekolah khusus. Iya. Kan nggak ada ya di fakultas manapun ya, fakultas apa psikologis misalnya jurusan orang tua nggak ada. Sekolah orang tua juga yang secara formal itu nggak ada. Kalaupun ada ya kayak inisiatif komunitas tertentu yang membuat sekolah orang tua. Nah, tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat ya siapapun ya sebagai orang tua ya harus mengilmui ya bagaimana ilmu betul-betul menjadi orang tua ya. Dan kata kuncinya sebenarnya satu, untuk jadi orang tua itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ikhlas sebagai orang tua? Berarti menjaga hak-hak Allah yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Jadi di anak-anak kita itu ada hak Allah. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ya, Allah menitipkan haknya ya, yang harus kita tunaikan lewat anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaulah ikhlas memiliki arti menjaga hak-hak Allah yang Allah titipkan kepada anak-anak kita, maka inilah orang tua yang ikhlas, ya, ya, ikhlas menjaga dan menunaikan hak-hak Allah atas dirinya, pasti anak-anaknya akan dijaga oleh Allah. Ya, pasti anak-anaknya akan dijaga oleh Allah. Dan penjagaan Allah itu kan memiliki arti yang sangat luas. Ya, bahwa anak-anak akhirnya menjadi qurratu a'yun itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu pengertian qurratu a'yun dalam penjagaan Allah itu tidak diartikan secara harfiah. Ya, tidak. Ya. Itu semuanya nanti terbingkai dalam sejauh mana ya, kita sebagai orang tua itu betul-betul menjadi orang tua yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas, ya, ikhlasnya adalah menjaga dan menunaikan hak-hak anak. Sebenarnya kan hak Allah yang Allah titipkan ke anak. Ya, tapi kemudian kita menyimpelkan dengan menunaikan hak anak atas dirinya, pasti anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menunaikan hak anak sebenarnya sama dengan menunaikan hak Allah. Kalau kita menunaikan hak Allah, ya, maka hukum kausalitinya, ya Allah juga akan menjaga kita. Anak-anak kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita menjaga Allah,
ya kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga Allah di sini maksudnya adalah menjaga hak-hak Allah atas diri kita. Ya, menjaga hak-hak Allah atas diri kita. Nah, sebenarnya apa hak Allah atas diri kita? Hak Allah atas diri kita itu ada dua. Iya, ada dua. Apa dua itu? Ikhfal awamirallah wa nawahiyahu. Jadi pengertian menjaga Allah itu dua. Pertama adalah ikhfal, jagalah awamirallahi, perintah-perintah Allah. Jadi menjaga Allah yang pertama adalah menjaga perintah-perintah Allah. Caranya adalah bil imtithal, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah itu, wana wahiyahu, ya, dan menjaga larangan-larangan Allah. Cara menjaganya adalah bil ijtinab, dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau ini kita kaitkan dengan anak, ya, maka akan muncul satu kaidah, melakukan yang Allah sukai dan menjauhi yang Allah tidak sukai terhadap apa saja yang ada urusannya dengan anak. Inilah makna dari kita ikhlas menjadi orang tua, ya, jadi menjaga hak Allah yang Allah titipkan ke anak. Maka kaitannya dengan anak, urusannya dengan anak, kita hanya akan melakukan yang Allah sukai, ya, yakni yang Allah perintahkan, dan meninggalkan yang Allah tidak sukai, yakni yang dilarang. Karena segala yang dilarang oleh Allah pasti Allah nggak suka, yang Allah perintah berarti Allah suka. Jadi memang betul, ya, menjaga Allah dalam urusan anak, melakukan yang Allah sukai dan menjauhi yang Allah tidak sukai terhadap apa saja yang ada urusannya dengan anak. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa, ya, dan ini kaitannya nanti kita dengan anak. Ya, anak itu kan kalau boleh kita katakan adalah bagian dari perjalanan hidup orang tua. Ya, anak adalah bagian dari perjalanan hidup orang tua. Kalau sudah lahir anak, kan anak akan terus bersama kita menempuh perjalanan hidup ini. Nah, kalaulah anak adalah bagian dari perjalanan hidup orang tua, kita ingin tahu lebih dahulu apa sih hidup. Dalam bingkai Islam, ya, sebagai agama kita memahami kalau hidup itu adalah ar-rikhlatu ilallah. Ya, hidup itu rihlah. Ya, rihlah itu artinya perjalanan, tapi perjalanan yang menyenangkan. Ya. Mungkin teman-teman biasa, ya, kemana nih kita besok? Ya, kita rihlah. Rihlah itu kan artinya pergi ke satu tempat, ya, tapi tujuannya ya tempat yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Nah, hidup itu sebenarnya adalah ar-rikhlatu ilallah. Ini perjalanan yang menyenangkan menuju Allah. Bersama siapa? Yang bersama siapa saja yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjalani rihlah menuju Allah ini tidak sendirian. Kalau kita sebagai orang tua, tentu dalam rihlah itu menyertakan anak. Sebagai suami yang menyertakan istri, sebagai istri menyertakan suami. Kalau saya sebagai anak, maka hidup ini adalah rihlah menuju Allah bersama orang tua. Jadi memang rihlah itu bareng-bareng. Tapi kalau spesifik kita kaitkan dengan anak, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, tidak ada jalan hidup yang bisa membawa kita sampai pada tujuan selain jalan hidup bernama ikhlas. Ya. Jadi jalan rihlah ilallah itu ada jalannya. Ya. Rihlah ilallah itu ada jalannya. Dan memang hal yang paling penting dalam sebuah perjalanan kan jalan. Bagaimana mungkin kita bisa rihlah menuju ke Kaliurang, rihlah menuju ke Dieng, rihlah menuju ke Tawangmangus, misal, kalau tidak ada jalan ke sana. Ya. Maka kalaulah hidup ini adalah rihlah menuju Allah, butuh jalan. Nah, apa nama jalannya? Nama jalannya adalah ikhlas. Ya. Nama jalannya adalah ikhlas. Ya. Karena itu, tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan bernama ikhlas. Nah, kalau jalan menuju Allah namanya ikhlas, dan kita berjalan menuju Allah bersama orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, khusus anak-anak, ya maka tidak ada pilihan bagaimana kita menjalani hidup bersama anak di atas jalan hidup bernama ikhlas. Ya, inilah pilihan kita, ya, menjalani hidup
dengan keikhlasan. Menjalani hidup dengan keikhlasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, nah ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita untuk sampai ke Kaliurang, jalannya sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah ada. Kita tidak perlu membuat jalan kan, sudah difasilitasi oleh negara. Negara memfasilitasi jalan yang bernama Jalan Kaliurang yang akan membawa kita sampai ke Kaliurang. Nah, maka sebenarnya jalan hidup bernama ikhlas juga sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan dia anasir-anasir yang membuat kita pada akhirnya nggak punya pilihan yang lain dalam hidup ini selain kita ikhlas. Ya, kalau dengan anak-anak ya kita ikhlas bersama anak. Dengan keluarga ikhlas bersama keluarga. Dengan orang tua kita juga ikhlas bersama orang tua. Nah, apa saja fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita? Ikhlas adalah buah dari bertemunya 4 karunia. Apa itu? Akal, qalbun, nafsu, dan jiwa. Dan kalau kita perhatikan keempatnya, itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia oleh Allah dikasih fasilitas akal, qalbun, nafsu, dan jiwa. Nah, ini sebenarnya adalah unsur yang kalau kita bisa menggabungkannya dengan baik, maka akan terbentanglah di hadapan kita jalan hidup bersama, jalan hidup bernama ikhlas. Ya. Sarananya sudah Allah berikan kepada kita dalam bentuk akal, qalbun, nafsu, dan jiwa. Nah, tapi kita punya tugas Bapak Ibu. Apa tugas kita? Tugas kita adalah menjadikan akal kita akal yang mustaqim. Ya. Menjadikan qalbun kita qalbun yang salim. Nafsu kita nafsu yang zakiyah. Dan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Itu menjadi tugas kita. Ya. Dan ini akan membuat kita menjadi orang yang selesai dengan diri sendiri. Ya. Selesai dengan diri sendiri, yang kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita akan bisa selesai dengan siapapun. Kita akan menjadi qurratu a'yun bagi siapapun, dan siapapun nanti akan menjadi qurratu a'yun bagi kita, seperti yang diajarkan oleh Allah dalam doa Rabbana hablana min azwajina yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal mustaqim, qalbun salim, nafsu zakiyah, dan jiwa mutmainnah ini pada akhirnya menjadi jalan, ya, jalan hidup kita. Jalan hidup bernama ikhlas. Ya. Nah, apa impactnya bagi kehidupan kalau akal kita sudah mustaqim, qalbun sudah salim, nafsu sudah zakiyah, dan jiwa sudah mutmainnah? Kalau digambarkan sebagai jalan, akal mustaqim itu akan membuat jalan hidup kita lurus. Qalbun salim akan membuat jalan hidup kita halus. Nafsu zakiyah akan membuat jalan hidup kita lengang. Dan jiwa mutmainnah akan membuat jalan hidup kita punya arah yang pasti. Maka kita bisa bayangkan kalau kita menempuh perjalanan hidup. Bukan perjalanan hidup, perjalanan dulu. Ya. Menuju ke satu tempat, jalannya lurus, halus, lengang, dan arah pasti. Itu kalau jarak tempuhnya semisal 20 kilo, ya, 20 kilometer. Bisa nggak ditempuh hanya dalam waktu 2 menit, 3 menit? Bisa. Iya, bisa. Berarti cepat. Iya, berarti cepat. Iya. Nah, itulah yang sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita selesaikan. Iya. Nah, terutama kalau kaitannya ya, yang sedang kita perbincangkan adalah kaitannya dengan ya. Jadi ikhlas itu buah dari bertemunya 4 karunia ini. Nah, kita ingin urai satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah akal mustaqim. Secara bahasa akal mustaqim itu artinya akal yang lurus. Nah, implementasinya kalau itu dikaitkan dengan anak, bagaimana kita berpikir lurus, ya, apapun yang berkenaan dengan anak. Jadi kita nggak punya pikiran yang tidak lurus dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan anak. Dan itu semuanya tergantung kita. Karena soal pikiran lurus atau tidak akan tergantung kita. Apa yang kemudian kita menyebutnya sebagai persepsi. Ya.
kita menyebutnya sebagai persepsi. Nah, persepsi kita terhadap anak itu seperti apa? Nah, ini kalau dalam bingkai akal yang mustaqim. Kita jadi memahami, ya Bapak Ibu, kan memahami itu ada pada akal. Kita memahami anak adalah karunia Allah, titipan Allah, dan ladang amal untuk kita. Itu berpikir lurus kaitannya dengan anak. Jadi anak itu betul-betul karunia Allah. Kalau bukan karunia Allah ya, nggak mungkin. Itu karunia Allah. Tapi di dalam karunia itu ada makna titipan. Nah, yang ketiganya ladang amal untuk kita. Nah, kalau kita ya, dengan akal kita berpikir bahwa anak itu adalah karunia, tentu kita berpikir apa makna di balik karunia ini? Ya, apa pesan ya, dari karunia bernama anak? Karunia untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang mulia amal? Seperti yang Allah pesankan di surat Tabarak ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, semuanya ini ujian. Hidup mati itu ujian. Anak itu adalah ujian. Siapakah di antara kita yang mulia amalnya? Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini bagian dari akal mustaqim kita. Ya, kita selalu bersikap mulia dengan apapun yang ada kaitannya dengan anak. Bahkan di mana ya Allah, Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun di kitab beliau yang sangat monumental ya, Muqaddimah itu ya, beliau mengatakan bahwa anak itu punya hak untuk dimuliakan ya. Sehingga ini kalau pikiran beliau kita terjemahkan dalam bahasa kita sebagai orang Jawa, orang tua yang betul-betul melihat anak itu sebagai karunia, itu kalau dia bicara dengan anaknya itu, kalau orang Jawa itu bahasa yang halus, bahasa kromo. Ya. Tapi ini kan belum lazim ya, belum lazim di masyarakat. Tapi kalau seandainya dalam Islam itu, orang tua yang harusnya berkata halus untuk anaknya. Jadi bukan malah dibalik ya. Kadang memang di satu sisi juga ada semacam pendidikan agar anak itu mengangkat orang tuanya dengan menggunakan istilah untuk orang tua itu khusus itu. Ya, khusus itu. Jadi kayak semisal dahar gitu. Oh, jangan sekali-kali di Jawa ini. Pak Diaksa orang mana? Pak Diaksa. Ya, orang Jawa. Kalau seandainya di Jawa gitu ya, kita bilang sama orang tua, ulo sampun dahar, wah itu sudah siap-siap aja. Iya, dianggap nggak sopan gitu ya. Ya, karena dahar itu adalah khusus untuk orang tua. Nah, sebenarnya kalau di dalam Islam itu justru penghormatan itu dari orang tua ke anak dulu. Ya, harusnya yang kromo itu ya orang tua ke anak untuk memberi contoh. Tapi ya itu masalah sosial yang bisa jadi sudut pandang beda. Tapi intinya adalah bagaimana orang tua berlaku santun kepada anak. Nah, yang kedua, anak itu titipan Allah untuk diterima dengan pikiran yang positif. Ya, jadi nggak ada pikiran negatif. Nggak ada pikiran negatif yang ada kaitannya dengan anak. Jadi kalau kita lihat kadang di desa-desa ya Allah, pikiran mereka terhadap anak itu ya positif. Digendong, ya, ini kan penuh dengan kasih sayang. Ya, tidak mengenal yang namanya merasa direpotkan. Ya. Kadang orang-orang di desa itu jauh lebih bijak dengan segala kesederhanaan ilmu yang mereka miliki. Nah, hadirin hadirah dan rahmati Allah, yang ketiga, anak itu ladang amal untuk hidup kita. Nah, pengertian ladang amal itu artinya apa? Apapun yang kita berikan kepada anak adalah amal kita untuk Allah. Itu yang dimaksudkan dengan ladang amal. Ya, apapun yang kita berikan kepada anak adalah amal kita untuk Allah. Jadi kita tidak pernah merasa bahwa saya sudah beramal untuk anak. Enggak. Beramal kepada anak, iya. Ya, beramal kepada anak, iya. Tapi kalau soal untuknya,
itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita sudah menjadikan anak sebagai ladang amal. Apapun yang kita berikan itu untuk Allah, kepada anak, tapi untuknya adalah untuk Allah. Itu amal saya untuk Allah, nafkah untuk keluarga, bayar SPP. Bayar SPP-nya anak, tapi itu amal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti kita punya akal yang mustaqim, pikiran yang lurus. Ya, sehingga orang tua tidak pernah merasa berjasa. Ya. Nah, kamu kalau bapak ibu kumpulin kwitansi kamu dari kamu lahir sejak sekarang, udah itu selesai jadi orang tua. Ya. Nggak pernah. Soalnya apapun yang saya berikan kepada anak itu, ini adalah amal saya untuk Allah. Itu menunjukkan kita orang tua yang memiliki akal yang lurus, akal yang mustaqim. Yang kedua, Bapak Ibu, apapun yang kita ajarkan kepada anak adalah amal kita untuk Allah. Jadi amal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan menyekolahkan anak itu, ya Allah, ini amal saya untukmu ya Allah. Ini amal saya untuk mencatat ini ya Allah sebagai bagian dari amal kebaikan saya untukmu. Apapun yang kita ajarkan, itu amal kita untuk Allah. Apapun yang kita lakukan bersama anak adalah amal kita untuk Allah. Jadi kalau seandainya kita ngajak pergi anak-anak, itu amal bukan? Ya, untuk siapa? Untuk Allah. Itu amal saya untuk Allah. Jadi hitung-hitungannya tidak dengan anak. Hitung-hitungannya ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa yang saya lakukan ini disukai oleh Allah. Dan itu sudah menjadi kebahagiaan bagi saya. Saya sudah melakukan apa yang disukai oleh Allah yang ada kaitannya dengan anak. Nah, ini yang pertama, akal mustaqim. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang memiliki qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Adalah hati yang membuat kita merasakan bahwa apapun adalah kasih sayang Allah. Apapun adalah kasih sayang Allah. Jadi, pertama kaitannya dengan anak, kita menerima anak itu sebagai wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pernah kemudian kita membanding-bandingkan. Kalau sampai ada orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak orang lain, itu pasti dilakukan oleh orang tua yang qalbnya belum salim. Kenapa anak saya begini, anak teman begini? Enggak. Semuanya kita terima sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, karena itu, ini bagian dari qalbun salim, tidak memiliki perasaan apapun kepada anak selain perasaan. Menjaga betul perasaan kita kepada anak itu selalu perasaannya adalah perasaan baik. Ini hati-hati juga di dalam memahami hadis ya. Ridho orang tua, ridho Allah itu berdasar ridho orang tua. Ya, jadi kalau orang tua nggak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Oh, ini bahaya nggak Bapak Ibu kalau seandainya sampai ada orang tua yang nggak ridho ke anaknya. Itu sama saja dengan dia ingin anaknya tidak diridhoi oleh orang tuanya. Tentu orang tua mana yang menginginkan anaknya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara agar anak-anak itu selalu berada dalam ridha Allah adalah kita selalu menjaga perasaan baik kita kepada anak-anak. Bapak Ibu, ini juga termasuk selalu mengekspresikan rasa bahagia bersama anak. Mengekspresikan rasa bahagia bersama anak. Semuanya seperti apapun ya. Kadang kan anak memang ada ulahnya, berulah gitu. Tentu mengekspresikan rasa bahagia bersama anak. Nah, satu-satunya kesempatan kecuali saat anak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, baru kita tidak bisa mengekspresikan bahagia kita. Salah kalau kemudian mengekspresikan rasa bahagia ketika anak melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya nggak sholat itu. Kemudian orang tuanya ekspresi kan kelihatan kayak ridho gitu. Nah, itu tidak pada tempatnya. Ini kalau sudah urusannya melakukan yang tidak disukai oleh Allah, bagian dari anak adalah rahmat.
ya kita menunjukkan kasih sayang kita kepada anak, dan kasih sayang itu sangat boleh jadi diwujudkan dalam bentuk marah. Ya, anak semisal ya jam berapa belum sholat gitu. Iya. Jadi ada kegundahan ya, ketika anak melakukan yang tidak disukai oleh Allah, entah itu meninggalkan kewajiban ya atau melakukan yang dilarang, yang menjadikan anak sebagai sahabat terbaik dalam kehidupan. Ya, sahabat itu cara Islam memandang anak. Anak itu sahabat. Anak itu sahabat. Ya, jadi kita perlakukan anak itu sebagai sahabat. Dan itu tidak akan membuat anak jadi kayak, aduh dia jadi kurang ajar. Enggak. Ya, sepanjang kita ikhlas itu memang betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Ikhlas itu membentuk. Ya, membentuk kepribadian. Ya, dengan kepribadian yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ini memang kadang Bapak Ibu ya, kita butuh betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pertolongan dari Allah. Ya, maka menjadi satu kebaikan kalau kita sebagai orang tua selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan kami menjadi orang tua yang memiliki ketetapan hati agar kami bisa membimbing jemari keturunan kami menulis sejarah hidup yang bisa mengantarkan mereka mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Butuh ketetapan hati. Ya, apalagi hidup di zaman sekarang ya Bapak Ibu. Bagaimana tangan kita ini terus saja membimbing anak kita. Ya, jadi bagaimana ketika anak tiba-tiba pegang HP gitu. Ya Allah. Bagaimana kita tetap memiliki ketetapan hati. Nah, ya. Ya, jangan sampai kemudian hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak memiliki ketetapan hati untuk istiqamah membimbing jemari keturunan kita menulis sejarah hidup yang bisa mengantarkan mereka mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Itu qalbun salim. Nah, selain qalbun salim, yang ketiganya adalah nafsu zakiyah. Nafsu itu kan arahnya kepada hal-hal yang buruk ya. Ya, la ammaratun bisu. Ya. Itu kalau nafsunya masih nafsu ammarah. Tapi kalau nafsunya sudah nafsu zakiyah, apa itu nafsu zakiyah? Nafsu zakiyah adalah nafsu yang membuat kaki kehidupan kita enggan melangkah di jalan hidup yang kotor dan nah, maka sebagai orang tua penting untuk memiliki nafsu zakiyah ini. Kalau orang tua sudah memiliki nafsu zakiyah, maka ya, tidak menjadi jalan keburukan dan kegelapan bagi anak. Karena kan ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Atau air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, itu ada kaitan dengan soal bagaimana kita mentazkiyah nafsu kita, membersihkan nafsu kita ya, sehingga kita tidak marah kepada anak kecuali karena cinta kepada Allah. Jadi segalanya itu bukan karena nafsu ya, bukan karena nafsu ya. Jadi kalau orang ngasih HP itu bukan karena nafsu, karena semisal ya saudara pada nangis, sudahlah kasih aja HP. Ya, itu nafsu zaki atau nafsu amarah. Bisa jadi itu bukan nafsu zaki. Daripada bising ini nangis itu. Dan sebenarnya kalau mau agak sabar, gitu, memberi pengertian kepada anak, sehingga anak akhirnya terbiasa. Anak juga tahu ya, pola orang tuanya, dan itu semua sangat tergantung sejauh mana kita menzakiyah nafsu kita. Ya, menjadikan anak sebagai ladang mujahadah terbaik dalam kehidupan kita. Nah, itu nafsu zakiyah. Ya, mujahadah itu kan berperang melawan nafsu. Ya, nah kita jadikan anak-anak itu sebagai ladang mujahadah, tempat kita berjuang. Ya, berjuang untuk menjadikan kita sebagai orang tua yang sabar, ya, menjadi orang tua yang ridha, ya, menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang, ya, seperti apapun keadaan anak. Itu betul-betul menjadi ladang kita berjuang. Nah, yang terakhir adalah jiwa mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Apa itu jiwa mutmainnah? Ya, Bapak Ibu,
Jiwa mutmainah adalah jiwa yang tidak bisa melupakan kampung asalnya, yaitu itu jiwa mutmainah. Kita semua mengetahui kalau kita oleh Allah terbuat dari dua unsur, jiwa dan raga. Raga itu berasal dari tanah. Ya, berasal dari tanah. Ya, terbuat dari tanah. Ya, sehingga ketika ada orang yang meninggal, ya, sering istilahnya dikebumikan, ya. Sebenarnya yang tepat diketanahkan, ya. Karena manusia kan bahan bakunya adalah tanah, bukan bumi, ya. Cuma memang tanah itu konotasinya diambil dari bumi, makanya kemudian dikebumikan. Tapi sebenarnya yang tepat kan diketanahkan. Itu raga. Raga terbuat dari tanah. Tapi kalau jiwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jiwa kita berasal dari mana? Berasal dari akhirat. Ya. Jiwa kita itu diciptakan oleh Allah lebih dahulu daripada raga. Jauh sejak zaman azali Allah sudah ciptakan jiwa kita. Dan Allah tempatkan jiwa itu di alam, namanya alam akhirat. Nah, Allah kemudian berkehendak jiwa yang sudah hidup di alam akhirat itu diambil oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam raga kita, yang waktu itu raga kita masih berusia 4 bulan, ya, dalam kandungan ibu. Dan kemudian jiwa menemani raga menjalani hidup di alam dunia sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi datangnya ajal. Begitu datang ajal, ya, raga diketanahkan, jiwa kembali ke asalnya, yaitu akhirat. Perhatikan, memang akhirat itu adalah kampung halamannya jiwa. Nah, kalau akhirat adalah kampung halaman bagi jiwa, maka memang sebuah keniscayaan. Ya, bagaimana mungkin jiwa ini melupakan kampung halaman? Nah, jiwa yang tidak bisa melupakan kampung halaman, yaitu kampung asal, yaitu akhirat, itulah yang disebut sebagai jiwa mutmainnah. Ya. Nah, terus kaitannya dengan anak, menjadikan anak sebagai jembatan yang selalu menghubungkan kita dengan Allah dan Allah. Itulah kalau kita sudah memiliki jiwa mutmainnah, kita jadi tahu arah hidup ini. Arahnya adalah Allah, arahnya adalah akhirat. Ya, maka betul-betul kita menjadikan anak itu sebagai jembatan. Ya, sebagai jembatan. Ya, kita tetap mencintai anak. Ya, tapi kita gunakan cinta kita kepada anak itu sebagai kekuatan untuk terus berjalan tiada henti menuju Allah, menuju akhirat. Sehingga konsep cinta dalam bingkai jiwa mutmainnah adalah kita mencintai anak dengan cinta yang membuat kita dan yang kita cintai semakin mencintai Allah. Itulah konsep menjadikan anak sebagai jembatan yang selalu menghubungkan kita dengan Allah. Ya, termasuk juga menjadikan anak sebagai pintu yang selalu menghubungkan kita dengan Allah dan akhirat. Menjadikan anak sebagai pintu yang selalu menghubungkan kita dengan Allah dan akhirat. Jadi kalau bersama anak itu yang selalu terbuka adalah apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, amal apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa bahagia nanti di akhirat. Nah, itu orang kalau jiwanya sudah jiwa yang mutmainnah. Jadi kita betul-betul akan menjadikan diri kita jalan surga bagi anak-anak. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya tekad, ya. Kita punya tekad. Dan tekad itu kan diwujudkan dalam doa, ya. Selain doa yang tadi kita sudah sama-sama dengar, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada doa lain Bapak Ibu. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, nah, teks doa beliau itu akhirnya nyampe kepada kita. Apa doanya? Waj'alni lisana sidqin fil akhirat. Waj'alni lisana sidqin fil akhirat. Waj'al, dan jadikanlah li bagiku ya Allah lisana sidqin, buah tutur yang baik. Buah tutur yang baik bagi siapa? Fil akhirina, bagi orang-orang yang datang sesudahku. Bagi orang-orang yang datang sesudahku. Siapa orang yang datang sesudahku? Ya, yang paling dekat adalah generasi kita, anak-anak kita. Jadi
Kalaulah itu dikaitkan dengan anak, maka doa ini sama dengan ya Allah, jadikan aku orang tua yang menjadi buah tutur yang baik bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Nah, karena itu salah satu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, definisi anak yang anak yang soleh itu ya sangat membekas dari doa yang sekali lagi diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan itu tiada lain, wujud dari waj'al li lisana sidqin fil akhirin, wujudnya adalah keteladanan. Wujudnya adalah keteladanan. Ya, karena itu ini bicara soal keteladanan ya Bapak Ibu. Kita semua pasti ingin meninggalkan warisan buat anak-anak. Ya, betul. Ya. Siapa sih orang tua yang tidak ingin meninggalkan warisan buat anak-anak? Nah, cuma persoalannya, warisan terbaik untuk anak-anak itu apa? Ya. Seandainya, ini cuma seandainya, ada orang tua yang mewariskan ya, berkarung-karung emas intan berlian. Ya. Bahkan emas intan berliannya memenuhi satu lembah. Dia wariskan untuk anak-anak. Demi Allah. Ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup. Warisan berupa harta itu tidak cukup. Ya. Jadi andai ada orang tua yang bisa mewariskan berkarung-karung emas intan berlian untuk anak-anaknya, sayalah dia belum merasa cukup sampai ia bisa mewariskan keteladanan untuk anak-anak. Mewariskan keteladanan untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan seandainya ada anak ya. Wah, dia semua kebaikan itu ada ya, sabar, ikhlas, dermawan, suka nolong, mendahulukan orang lain, ya, rajin dalam ibadah, istiqamah dalam kebaikan. Terus si anak ini ditanya, kamu kok bisa seperti ini? Kamu belajarnya dari mana? Saya lihat kamu paling sabar di antara yang lain. Ya, kamu belajar dari siapa? Dari orang tua. Kamu kok suka nolong orang? Belajarnya dari siapa? Dari orang tua. Iya. Kamu kok bisa istiqomah ya di dalam ibadah? Belajarnya dari siapa? Dari orang tua. Ya Allah. Betapa bahagianya kalau kita bisa mewariskan keteladanan seperti ini. Dan itu dicontohkan oleh siapa khalifah ya, yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu menjadi contoh bagaimana beliau kaya raya ya, sebagai khalifah, tapi tidak meninggalkan warisan yang banyak. Ya, dalam hitungan di sejarah itu, ya, beliau punya anak, kalau nggak salah 11, itu per anaknya hanya dapat kekayaan yang tidak lebih dari 50 dirham. Sedikit. Tapi kalau soal warisan keteladanan sungguh amat sangat luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini orang tua yang sudah memiliki jiwa yang mutmainnah, pasti bertekad untuk menjadi jalan surga bagi anak-anak. Menjadi jalan surga bagi anak. Itu tekad kita sebagai orang tua. Sebagaimana kalau kita sebagai anak juga, ya, kita punya tekad, ya Allah, izinkan di sisa umur ini, saya bisa melakukan amal kebaikan, yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi saya, tapi juga bisa menjadi jalan surga bagi orang tua. Ya, karena dengan jalan apa lagi kita bisa membalas kebaikan orang tua, kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya. Ya. Dan kita juga punya tekad bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi jalan surga bagi anak-anak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini doa kita semua. Ya. Doa orang tua yang betul-betul menginginkan kebersamaan di dunia sampai di akhirat. Ya Allahumma anni ushiduka bi anni radin atau radiyatun wal ibni. Ya. تمام الرضا وكمال الرضا ومنتهى الرضا اللهم أنزل رضوانك علي برضائي عن. Ini contoh doa Bapak Ibu
Ya, doa orang tua yang betul-betul menginginkan kebersamaan di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, ya sesungguhnya aku bersaksi, ya, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu ya Allah. Ya Allah, saksikan bi anni radin, bahwa sesungguhnya saya ridhaan ibni terhadap anakku. Ya, kalau perempuan non binti tamam ridha, dengan sesempurna-sempurnanya ridha. Ya, wa muntaha ridha, fa Allahumma anzil ridwanaka alaihi bi ridwayan. Ya Allah, turunkanlah keridhaanmu kepada anak-anakku, ya, karena sebab ridhaku kepada mereka. Inilah orang tua yang memiliki jiwa yang mutmainnah, selalu ridha, menjaga betul ya keridhaan itu kepada anak-anak. Nah, paling akhir, ya, ini doa kita semua. Allahumma inni astaudi'uka awladi wahum kulla hayati fahfadhum wasruhum wahdihim wa barik fi a'marihim wa la taj'al ibtila'i fihim. Allahumma taqabbal doa. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku kepadamu, mereka adalah hidupku, tutupilah kekurangan mereka, karuniakanlah petunjukmu untuk mereka, berkahilah umur mereka, dan jangan engkau jadikan ujianku ada pada, jangan engkau jadikan ujianku ada pada mereka. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Dr. Adi Aksa. Jazakallah khairan. Ya, mohon maaf Mas Imit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syatori atas materi yang telah disampaikan. Kiranya sangat bermanfaat nih untuk kita semua, sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita hakikat seorang anak dalam pandangan Islam, bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak, bagaimana mendidik anak dengan baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan keteladanan. Kita bisa mewariskan bukan hanya harta, tapi keteladanan kepada anak-anak kita. Baik, untuk sesi selanjutnya, tanya jawab. Monggo barangkali dari Profesor, Dokter, atau Mas dan Mbak yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau raise hand atau open mic. Oh, ini sudah ada satu Ustadz, izin saya bacakan ya pertanyaannya. Ada dari Mbak Fitrah Kolbina. Assalamualaikum Ustadz, izin saya Fitrah Kolbina, residen Angkatan Juli 2025. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara tetap menjadi qurrata a'yun untuk anak dalam kondisi sedang dalam pengasuhan orang tua yang berbeda rumah? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Oh iya, jadi mungkin orang tuanya di mana sibuk, anaknya di mana, seperti itu Ustadz. Bagaimana agar tetap bisa menjadi orang tua yang baik seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih juga. Memang kadang realita mengharuskan seorang anak hidup tidak bersama orang tuanya, ya. Mungkin tidak bersama ayahnya, atau mungkin tidak bersama ibunya, atau mungkin tidak bersama dengan keduanya. Nah, kalau memang itu sebuah realita yang tidak bisa dihindari, ya, maka sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan ada banyak contohnya. Ya, sebagai contoh semisal Nabi Ismail. Ya, beliau kan tumbuh besar hanya bersama ibunya. Ya, tidak bersama ayahnya. Tidak bersama ayahnya. Hanya bersama ibunya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, sehingga ketika memang itu bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari, ya, pastinya kalau teman-teman residen, ya, kalau semisal sudah dapat tugas di Maluku, terus harus ambil residen, gitu, ya, nggak bisa meninggalkan keluarga, gitu, ya, akhirnya kan anak-anak tinggal di sana. Nah, pertama tentu itu harus diterima sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima. Jadi ridha kepada Allah itu hal yang pertama. Ya, ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang berpisah dengan anak itu bukan karena egois, ya, bukan karena egois.
Nah, yang jadi masalah kalau egois, susah saya ngurus anak ini. Akhirnya kemudian dititipkan ke simbahnya gitu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Atau dititipkan ke pesantren gitu. Nah, ini juga akan masalah. Jadi memang harus ada niat yang benar terlebih dahulu. Makanya yang tadi kita sampaikan itu pegangannya ya 4 tadi harus selesai dulu pada orang tua. Ya. Punya akal yang mustaqim, qalbun salim, nafsu zakiyah, dan jiwa yang mutmainnah. Nah, itu yang harus selesai dulu. Nah, kalau itu sudah terbentuk pada diri orang tua, kriteria yang kita sudah bahas, ya maka kalaulah seandainya karena 1-2 hal anak itu tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, maka kita sangat yakin anak itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa menjadi qurrata a'yun bagi anak-anaknya adalah melakukan apa saja yang memiliki nilai kebaikan. Ya, memiliki nilai kebaikan. Nah, contoh misal sedekah, ya, walaupun itu anak, nggak apa-apa kita sedekah ya, atas nama anak. Atau kita istiqomah dalam tahajud, ya, istiqomah dalam kebaikan. Yang semuanya itu ya, diniatkan bagian dari, kalau istilah orang Jawa sih, tirakat ya. Nirakati anak gitu. Nirakati anak. Ya. Dan memang anak tidak di depan mata. Akhirnya anak itu ditirakati dengan melakukan amal-amal kebaikan. Setelah selesai melakukan amal kebaikan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengapa kalau seandainya kita sedekah, habis sedekah kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikan sedekah saya ini ya, menjadi jalan kau jaga anak-anak saya. Ya. Kau jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Bahagiakan saya dengan kebaikan anak-anak kami. Ya, itu bisa. Atau habis puasa kita berdoa, ya Allah, jadikan puasa saya ini menjadi jalan kau jaga anak-anak saya. Kau jadikan anak-anak saya soleh dan solehah. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua yang nggak nunggoni, ya, nggak nunggoni anak-anak. Doa itu pasti akan nyampe ke anak. Nah, nyampenya itu sampai ke hati. Nah, nyampenya ke hati itu akan membuat anak ada ikatan tetap dengan orang tua. Walau si anak nggak tahu kalau orang tuanya mendoakan dia. Allah yang akan mengikatkan hati anak ini ya dengan orang tuanya. Seperti Nabi Ismail ya, tidak dalam asuhan Nabi Ibrahim. Tapi begitu Nabi Ibrahim datang menengok, ya, bagaimana Nabi Ismail itu punya keterikatan ya, dengan ayahnya itu Nabi Ibrahim. Ya, begitu Ibu Yaksa, monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, Prof. Padarina, monggo. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya agak belok sedikit. Saya hanya tadi mendengar kalau kita ini, ruh kita itu ditiup, maksudnya dimasukkan ke dalam janin itu pada umur sekitar, kalau nggak salah dengar tadi 4 bulan gitu, tapi saya pernah dengar di tempat lain tuh 12 minggu atau, karena kan kita biasanya kalau di kedokteran itu mengukur umur kehamilan itu kan dengan hitungan minggu. Nah, ya, cuma begini, artinya saya tuh pikir sebelum ada ruhnya, jadi pada umur sebelum 12 minggu itu kan berarti belum boleh disebut atau belum bisa disebut manusia kan, karena belum ada ruhnya. Jadi ya hanya calon manusia. Karena kenapa saya tanya ini? Sekarang ini kan teknologi kedokteran itu sudah sangat maju sehingga kita bisa mendeteksi kelainan kongenital berat ya, yang akan sangat berat, yang akan sangat membuat anak itu bahkan tidak akan bisa hidup normal sama sekali. Itu pada umur 9 sampai 10 minggu kehamilan ya. Pemeriksaan ini akurat sampai sekitar 99% dan sederhana. Maksudnya sederhana itu tidak membahayakan siapapun karena mudah, hanya diambil darah ibunya, dan sekarang di Indonesia pun sudah bisa dikerjakan. Nah, itu apakah boleh ya? Misalnya ditemukan bahwa janin ini yang belum berusia 12 minggu ini
diputuskan untuk digugurkan karena jelas ini kelainan kongenital berat atau kelainan keturunan yang berat, misalnya thalassemia atau apa. Jadi maksud saya itu Down syndrome dan sebagainya. Atau karena saya pernah dengar di suatu negara itu yang paling mendukung aborsi sebelum 12 minggu itu justru komunitas muslim. Pada waktu itu bertentangan dengan komunitas Katolik yang mereka kan menganggap kehidupan dimulai dari konsepsi. Nah, jadi bagaimana kalau di Indonesia ini, karena jujur saja ya, hukum kita jelas belum membolehkan, kan kita aborsi sama sekali dilarang ya, kecuali atas indikasi ibu, artinya ibunya sakit berat atau apa yang tidak memungkinkan. Tetapi ketika kita tahu bahwa janinnya ini akan cacat berat, itu kan bagaimana ya? Saya terus terang, saya ini dokter yang banyak berkecimpung dengan anak-anak yang cacat berat, ya. Dan ketika Down syndrome misalnya, dan ketika saya merasakan ketika anak itu cacat berat, orang tua itu takut sekali punya anak lagi. Meskipun saya sudah berusaha menjelaskan bahwa ini kebetulan, mungkin tidak, sangat mungkin tidak akan terulang pada anak berikutnya dan sebagainya. Tapi tetap saja mereka itu trauma sekali. Jadi saya pikir bila, karena ini sudah banyak digunakan di banyak negara maju dan di Indonesia pun sebetulnya bisa ya. Beberapa laboratorium termasuk Prodia itu menyediakan jasa tersebut, bisa mendeteksi cacat berat di awal-awal kehamilan. Tapi setelah itu so what? Karena tidak ada dokter kandungan yang mau menggugurkan juga. Karena ya undang-undang jelas, tetapi juga takut dosa. Maksud saya tuh begini, sebetulnya di Islam itu bagaimana? Kalau belum jadi manusia, mengapa kita harus takut dosa? Ya, monggo. Ya, itu yang pertanyaan saya. Terus terang saya trauma. Maksudnya trauma itu dalam arti kita beragama ini kan salah satu yang saya percaya ya, itu bahwa tujuan kita ada di dunia ini kan sebagai khalifah fil ard ya. Kita harus berusaha semampu kita agar hidup dunia ini lebih baik. Nah, ini menurut saya teknologi yang menjanjikan agar kualitas manusia ke depan itu lebih baik. Nah, itu tapi kan tidak bisa reinterpretasi dari apa yang sudah kita percaya sebelumnya. Ya, makasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dr. Madarina. Yang sepanjang yang saya ketahui, kalau soal hukum itu kan di Islam itu ada fikihnya. Iya, ada fikih. Ya, fikih menggugurkan bayi. Itu diperkenankan Ibu sebelum bayi itu berusia 4 bulan. Iya, berusia 4 bulan. Nah, kalau kemudian dalam pandangan kedokteran itu 12 minggu, 12 minggu kan jatuhnya berarti aslinya 3, kalau 12 minggu berarti berapa bulan dokter? 3 bulan kita 3 bulan sebetulnya ya. Itu sebenarnya ada kesamaan juga dengan teori, karena kalau di dalam Islam itu yang dipakai itu kan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah yang usia per bulannya kan berkurang ya, antara 2 hari. Ya, jadi ya kira-kira antara itu. Jadi 3 sampai 4 bulan. Jadi nggak genap 4 bulan, 4 bulan kurang nih. Karena 4 bulan kan asumsi kita samsiah ya, maksudnya bulan yang usianya 30-31 hari itu. Nah, kalau di dalam Islam kan usia bulan itu bisa 29 hari. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya tentang kapan Allah meniupkan roh ke dalam janin manusia. Tapi yang tadi saya sampaikan, kalau memang dalam kondisi belum ditiupkan ruh ya, masih berupa kalau dalam Islam itu kan dikatakan awalnya alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, ya gumpalan daging kan yang belum berbentuk sampai akhirnya kemudian menjadi janin. Sepanjang belum ditiupkan ruh, ya, maka kalau seandainya memang ada data ya, ada bukti, ini nanti akan membahayakan baik ibunya maupun janinnya, ya, maka atas dasar darul mafasid, ya, darul mafasid itu menolak timbulnya bahaya,
ya menolak timbulnya ya bahaya ancaman, ya maka nggak apa-apa digugurkan. Iya, sepanjang belum ditiupkan ruh. Iya. Maka kalau tadi Ibu ngendikan ada negara yang mayoritas Muslim malah membolehkan, ya memang begitu fikihnya. Ya kan memang tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengejar maslahat. Iya. Mengejar ya kemaslahatan. Ya, itu lebih didahulukan menolak bahaya tadi. Jadi kalau secara fikih itu diperkenankan, itu diperbolehkan sepanjang tadi ya. Dan ini wilayahnya tentu wilayah dokter kan. Ada bukti. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan ya sebenarnya itulah fikih. Iya, itu fikih. Ya, jadi diperkenankan, diperbolehkan. Iya. Begitu Dokter Madarina. Terus tadi ada satu lagi apa Pak Diaksa? Yang terakhir, saya kebetulan nggak mencatat nih. Oke, baik Ustadz. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Prof. Madarina. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari chat di. Oke. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani, alumni PPDS 1 2005, menanyakan bagaimana mengistiqomahkan keyakinan kolbu bahwa doa kita pasti dikabul, tentang anak-anak kita akan tetap soleh sampai kita meninggalkan dunia ini, Ustadz. Sehingga akan selalu mendoakan orang tuanya seperti itu. Matur nuwun, Ustadz. Baik, konsep doa ya, konsep doa. Jadi memang siapa sih yang tidak ingin doanya dikabulkan ya? Siapa yang tidak ingin doanya dikabulkan? Semua kita pasti ingin doa itu dikabulkan. Cuma yang kemudian kita perlu adalah pengertian kita ya, tentang dikabulkannya doa. Ya. Nah selama ini kita mengerti, memahami ya doa kita itu dikabulkan kalau apa yang kita minta terwujud. Ya, apa yang kita minta terwujud. Ya, jadi kalau kita minta X ya doa minta X itu akan dikabulkan kalau X-nya terwujud. Iya. Nah, sebagaimana juga doa minta anak-anak yang saleh itu akan dikabul kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Nah, sebenarnya ada pengertian yang kita harus tetapkan ya tentang makna dijabahnya doa. Jadi pengertian dari dijabahnya doa yang memang itu sudah dijanjikan oleh Allah, ud'uuni astajib lakum, ya berdoalah kalian saya aku akan kabulkan doa kalian. Itu memiliki pengertian begini, doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Iya, pasti diijabah oleh Allah. Dalam wujud apa diijabahnya? Dalam wujud, ya kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta. Jadi diijabahnya doa itu bukan dalam wujud urusan yang kita minta menjadi baik, enggak. Tapi kita yang berdoa menjadi orang yang baik dalam urusan yang kita minta. Jadi kalau sederhananya, contoh kita berdoa minta rezeki. Ya. Nah kapan doa kita itu diijabah? Orang beranggapan ya kalau rezekinya banyak. Belum tentu. Ya kita bisa bayangkan kalau seandainya ada berdoa minta rezekinya banyak, terus rezekinya banyak. Tapi setelah rezekinya banyak, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang kikir, dia menjadi orang yang nggak mau membantu orang lain. Nah pertanyaannya apakah Allah mengijabah doa dia? Enggak. Karena setelah rezekinya banyak, ternyata dia menjadi orang yang nggak baik. Ya, padahal doa itu kan mengubah kita menjadi orang yang baik. Nah, maka akan berbeda kalau seandainya ada orang doa minta rezeki, rezekinya nggak banyak, tapi kemudian timbul pengertian. Bukankah yang sudah Allah berikan kepada saya ini sudah cukup? Iya, sudah cukup. Lantas kenapa saya tidak sedekah dengan rezeki yang sudah ada ini? Terus dia rajin sedekah. Padahal rezekinya nggak nambah. Rezekinya segitu-gitunya. Tapi dia setelah berdoa merasa cukup dan kemudian senang sedekah. Kira-kira Allah mengijabah nggak doa orang ini? Ya, itulah yang dimaksudkan dengan Allah mengijabah doa. Sama dengan kita berdoa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Kapan doa kita diijabah? Kalau kita menjadi orang tua yang solih, solihah terlebih dahulu sebelum solih dan solihahnya anak.
Jadi kalau sampai ada orang berdoa orang tua, ya Allah solihahkan anak kami. Terus anaknya solih dan solihah, tapi orang tuanya nggak berubah. Orang tuanya nggak jadi orang tua yang solihah. Orang tuanya ajeng, iya, pancet kalau orang Jawa Timur bilang, tetap nggak berubah. Apakah Allah mengijabah doa orang tua ini? Enggak. Jadi doa kita kepada Allah jadikan anak-anak kami salih dan salihah itu ya, Bapak Ibu adalah ditandai dari kita menjadi orang tua yang lebih dahulu salih dan salihah sebelum salih dan salihahnya anak. Karena salih dan salihahnya anak itu keteladanan. Itu fungsi keteladanan, bukan cuma sekedar Itu serampung nah. tapi fungsi Baru serampung. Karena seperti yang kita sudah sampaikan, anak soleh itu adalah anak yang sepeninggal orang tuanya, dia akan cerita tentang siapa orang tuanya. Orang tua saya lah yang membuat saya sabar, orang tua lah yang membuat saya ikhlas, orang tua saya lah yang membuat saya rajin baca Quran, rajin beribadah. Itu semua orang tua. Nah itulah yang dimaksudkan dengan anak yang saleh. Kalau anak ini baik, ya karena didikan gurunya semisal, ya sebutannya bukan anak saleh, kan murid saleh gitu. Karena yang membuat dia saleh adalah gurunya. Ya, jadi kalau ada anak, kamu kok bisa saleh begini? Kamu belajar sama siapa? Sama Simbah. Ya, saya belajar tentang sabar, tentang jujur, tentang ikhlas, tentang semangat berkorban. Semuanya saya dapatkan dari Simbah. Berarti dia anak saleh atau cucu saleh? Cucu saleh. Cuma kita orang tuanya kayak kadang numpang numpang dapat nama gitu. Kira-kira begitu. Jadi kitalah yang harusnya lebih dahulu soleh dan solehah. Insyaallah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Diaksa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin Profesor, Dokter, Mas dan Mbak ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan lagi mungkin Gi? Ada dari kolom chat Gi Ustadz, izin saya bacakan dari Saudara Maulana Jamil dari Angkatan Juli 2025. Ini. Yang pertama adalah izin bertanya Ustadz, apabila sebagai orang tua kita belum dapat memberikan hak anak seperti pendidikan yang baik, bagaimana kita atau cara penyampaian pada anak dengan baik? Jadi orang tua mungkin belum bisa memberikan yang terbaik menurut orang tua. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak seperti itu Ustadz? Yang kedua, bagaimana cara menjadi kita sebagai anak agar tetap ayun terhadap orang tua yang telah meninggal atau yang tinggal jauh di perantauan? Terima kasih Ustadz. Baik. Tidak ada pilihan sebenarnya ya orang tua ke anak ya, kecuali memang memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi kalau ada kalimat bagaimana kalau seandainya orang tua belum bisa memberikan pendidikan yang terbaik, nah itu kadang bisa jadi konotasinya pendidikan yang baik itu sekolah ya, atau apalah yang memang itu kaitannya formal. Sebenarnya mendidik anak itu kan tidak harus dalam artian yang formal. Karena sekali lagi kalau bahasanya dari orang tua ke anak, pendidikan terbaik itu adalah keteladanan. Orang tua yang meneladankan kebaikan kepada anak, ya hakikatnya adalah orang tua yang sudah betul-betul mendidik anaknya. Dan keteladanan itu tidak harus di depan anak. Ya, tidak harus dilihat oleh anak. Tidak hanya pada saat dilihat oleh anak, enggak. Tapi juga di belakang. Ya, karena memang ada ikatan yang tadi Bu Madarina yang menyampaikan ada roh kan. Ya, ada ikatan roh yang kuat antara orang tua dengan anak. Ya. Jadi tidak modal jaim, karena kalau modal jaim ya nggak bisa, nggak dapat. Ya keteladanan itu akan meleset gitu. Jadi betul-betul keteladanannya tidak harus ketika di depan anak. Ya mumpung ada anak nih pas liburan ya. Ada anak nih ke masjid, sementara kalau nggak ada anak nggak ke masjid misalnya, itu berarti belum memberikan keteladanan. Jadi pendidikan terbaik untuk anak itu adalah keteladanan. Nah kalau bicara soal menyekolahkan yang bisa jadi butuh biaya, nah ada hal yang perlu diluruskan juga. Untuk apa sih kita menyekolahkan anak? Nah selama ini orang tua menyekolahkan anak biar apa? Biar kamu sukses, ya. Biar kamu terpandang, biar kamu punya jabatan, biar kamu dihormati. Nah itu yang kemudian kita perlu luruskan.
Ya, kita harus sampaikan kepada anak, nak, Bapak Ibu menyekolahkan kamu di sekolah ini, ya, kamu tahu nggak apa maksudnya? Maksudnya agar Bapak Ibu bisa ketemu lagi dengan kamu di surga. Harusnya kita sampaikan kalimat ini kepada anak. Tidak ada maksud Bapak Ibu menyekolahkan kamu di sekolah ini kecuali agar kamu, ya, agar Bapak Ibu bisa ketemu lagi dengan kamu di surga. Karena memang kita berkeluarga kan tidak hanya di dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat. Ya, bukan hanya di dunia, tapi kita ingin ya, kebersamaan itu terjaga, ya, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Jadi anak-anak tahu, ya, karena sebenarnya Bapak Ibu, seseorang itu dikatakan sukses kapan? Ini sebagai penutup, di Ogno mengingatkan kita sebenarnya di surat Ali Imran di ayat 185. Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala itu nanti di akhirat. Nah, ini lanjutannya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Maka sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang menang, dialah orang yang berhasil. Jadi ukuran kesuksesan itu adalah selamat dari neraka, masuk ke surga. Sehingga memang nggak ada pilihan ya. Kayak teman-teman ya, kenapa sih harus pakai sekolah residen mata? Nah, harus dipastikan, saya sekolah di residen mata ini biar saya masuk surga. Dah. Biar saya masuk ke surga. Nah, kalau ini yang kita kuat, ya kita kuatkan, kan insya Allah, ya nanti kita akan meneladankan kebaikan itu kepada anak-anak. Mudah-mudahan nanti ketika anak-anak sekolah juga ikut orang tuanya kan. Karena dulu waktu orang tuanya sekolah itu ya tujuannya biar saya sekolah ini biar masuk surga. Dan jadi dokter anak, buat apa lagi kalau tidak untuk masuk surga kan? Ya, memperjelas tiket masuk ke surga. Artinya naik profesi itu ya itu tujuannya agar tiket ke surganya lebih jelas nih, agar surganya lebih tinggi. Kan eman-eman sekolahnya tinggi tapi surganya kelasnya kelas bawah. Jadi tidak ada pilihan ya kecuali kita memang pada akhirnya kembali bahwa hidup di dunia sementara, tujuan utama nanti di akhirat, dan itu tidak ada pilihan ya kecuali kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya, nah kita akan selesai dengan diri kita kalau akal kita lurus, ya hati kita salim, nafsu kita sudah bersih, dan jiwa kita sudah jiwa yang mutmainnah. Demikian Pak Diaksa, Bapak, Ibu, Profesor, Dokter semuanya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya doa mudah-mudahan Allah izinkan kita suatu saat nanti bisa ketemu lagi di surga. Dan ya Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin, Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf atas apa yang telah disampaikan dan luar biasa penjelasan-penjelasan dari Ustadz. Jadi kita punya perspektif tambahan, punya cara pandang, sudut pandang tambahan dari sisi Islami. Bagaimana sebenarnya anak itu hakikatnya dalam Islam. Apa yang kita sebagai orang tua perlu ajarkan, apa yang perlu kita wariskan kepada anak-anak, sehingga tujuan akhirnya adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang menyejukkan hati dan mata orang tuanya, dan insya Allah bisa bertemu kembali di surganya kelak dalam satu keluarga utuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Syatori, terima kasih juga kepada yang terhormat Profesor, Dokter, dan seluruh yang berpartisipasi dalam pengajian pada pagi hari ini. Saya pribadi mewakili moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, dan izin saya tutup untuk acara pada pagi hari ini. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Syatori. Terima kasih.
Ini kok rai sama tuh biar iki. Jumku kok rai sama tuh silang kok rai sama tuh. Wis rano, wis.